Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Frida Maharani dengan NIM 1241 1021 010020 kelas 1A Program Studi Ilmu Politik. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai topik, ciri, dan fungsi yang terkandung dalam suatu penulisan opini. Oke, pertama-tama kita harus tahu apa yang dimaksud oleh opini. Opini adalah pendapat, pikiran, pandangan, dan pendirian tentang diri sendiri ataupun orang lain. Opini dapat kita temukan dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah yang dituangkan sebagai gagasan. Nah, agar opini yang ditulis dalam suatu karya tulis ilmiah dapat diterima baik oleh para pembaca, maka dari itu diterbitkannya lah ciri-ciri dan fungsi dalam penulisan suatu opini. Dalam penulisan opini terdapat ciri-ciri yang bisa kita kenali sebagai opini, yaitu ada 1. Subjektivitas, 2. Pendapat pribadi, 3. Argumentasi, 4. Struktur penulisan yang jelas, dan yang terakhir ada gaya bahasa persuasif. Oke, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu ada subjektivitas. Ciri utama dari opini adalah opini mempunyai sifat yang subjektif, di mana ini mencerminkan suatu pandangan, suatu penilaian, atau perasaan pribadi penulis terhadap suatu isu atau permasalahan yang diangkat. Yang kedua, ada pendapat pribadi. Artinya, opini didasari oleh pendapat pribadi seorang penulis. Penulis bebas mengungkapkan pandangannya secara langsung maupun tidak langsung, biasanya berupa persetujuan maupun ketidaksetujuan, kritik, saran, atau penilaian terhadap suatu isu. Yang ketiga, ada argumentasi. Opini harus disajikan oleh argumentasi yang masuk akal dan bisa meyakinkan para pembaca untuk mendukung pendapat kita. Biasanya tercantum sebagai bukti, data, hasil penelitian, fakta, atau alasan-alasan yang relevan. Selanjutnya ada struktur penulisan yang jelas. Dalam ciri penulisan opini, pastinya kita harus mempunyai struktur penulisan yang jelas, seperti pertama-tama diawali oleh tesis atau pendahuluan yang berisi pernyataan utama atau pendapat yang ingin disampaikan oleh penulis, umumnya terdapat di awal kalimat. Selanjutnya ada argumentasi atau isi. Dalam hal ini terdapat bukti-bukti atau data yang mendukung tesis penulis. Biasanya juga berisi hal-hal yang lebih kompleks mengenai isu yang dibahas. Yang terakhir ada kesimpulan. Bagian ini biasanya ditulis untuk menuliskan ulang rangkuman dan menegaskan ulang kembali mengenai isu yang dibahas, serta ditutup oleh saran dan rekomendasi dari penulis. Oke, kita balik lagi ke ciri-ciri penulisan opini yang terakhir, yaitu ada gaya bahasa persuasif. Penulisan opini menggunakan bahasa persuasif atau bersifat mengajak untuk mempengaruhi pembaca agar menerima atau setidaknya mempertimbangkan pandangannya, berupa contoh-contoh yang relevan. Setelah membahas ciri dari penulisan opini, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari penulisan opini itu sendiri. Di bagian pertama ada opini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan pribadi mengenai suatu isu dan memberikan perspektif yang mungkin belum banyak diketahui oleh para pembaca. Yang kedua ada untuk mengisi latar belakang dari isu yang kita bahas dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi secara menyeluruh. Selanjutnya ada untuk mempengaruhi atau membujuk para pembaca agar mempertimbangkan sudut pandang tertentu. Dan yang terakhir dari fungsi penulisan opini adalah menyajikan informasi atau analisis yang relevan dengan isu, serta membantu para pembaca memahami konteks dengan baik.
Oke, jadi segitu aja dari saya. Kesimpulan dari topik ini adalah secara keseluruhan, penulisan opini berfungsi sebagai alat untuk memperluas wawasan, untuk membentuk opini publik dan mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu, sekaligus mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang ada atau yang sedang terjadi.